Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, ini episode spesial di kandang Ferris Farm ini teman-teman. Nah, ini kita mau tanya-tanya ini karena kemarin di video yang short itu waktu bikin judul 4 sehat 5 miliar itu viral. Nah, ini kita tanya langkah-langkahnya itu seperti apa, langsung dengan ahlinya. Salaman dulu Mas. Siap. Gimana Mas, sehat Mas? Ngantuk. Ngantuk podo ya, ngantuk Bos. Iya, habis begadang semua ini teman-teman. Mungkin bisa perkenalan dulu aja Mas Ferry. Ini kita perkenalan dulu ya. Sahabat channel Domba Bagus. Domba Bagus apa sahabat sapi tadi? Domba Bagus dong. Domba Bagus. Iya. Oh ya. Sahabat Domba Bagus atau sahabat sapi yang melihat Domba Bagus ya. Perkenalkan nama saya Ferry dari Ferris Farm. Kandang ada di Sukorejo, Gurah, Kediri. Nomor telepon 085 780 688 151. Ini dikira kelaler teman-teman. Kak, kita naruh ngadus man. Nah, tips sukses beternak domba itu kan ada 4 sehat 5 miliar kemarin ya. Video shot kemarin. Iya. Itu banyak yang nonton. Banyak sekali. 1 juta berapa gitu loh. 1 juta. Iya, sampai langsung trending itu pokoknya. Nah, dua gini loh kemarin. Kan itu cuma beberapa detik aja kan, secara singkat itu disebutkan tipsnya itu kandang yang tepat, terus pakan yang selalu ada, sustainable kemarin ya, terus pemilihan bibit, bobot dan bebetnya. Nah, terus manajemen pemeliharaan yang konsisten. Ya, terus sama penjualan. Nah, ini dulu tahapan awal Ferris Farm berdiri dulu itu bikin bang pakannya dulu atau bikin kandangnya dulu atau seperti apa Mas Ferry? Kalau awal dulu berternak Mas ya, di Ferris Farm itu dulu kandang. Kandang ya? Alhamdulillah dulu pembuatan kandang itu sehari jadi. Kandangnya sehari jadi? Karena hanya untuk 6 ekor dulu pertama itu. Oh, pertamanya 6 ekor. Yang ada di pojok itu. Pojok ya? Nah, itu kita buat dari jam 8 sampai jam 2 malam. Jam 8 pagi? 8 pagi sampai jam 2 malam itu sehari jadi. Kita buat panggung pada waktu itu dengan lebar 1,7 kali 6 meter. 1,7 kali 6 meter. Waktu itu jadi itu breeding apa fattening itu Mas Ferry? Yang 3 ekor itu breeding, kita beli guntingan. Yang 3 ekor itu fattening jantan. Untuk persiapan kurban. Pada waktu itu kan Maret Mas. Dan di tahun itu kurbannya di bulan Juli, akhir Juli. Jadi kita siapkan di 4 bulan sebelumnya. Jadi kalau memang fattening itu kita 3 sampai 4 bulan itu kita harus menyiapkan bahan untuk yang disembelih itu. Kita buat panggung, kita buat bawahnya tanah untuk kandangnya. Yang penting fungsi dulu Mas. Pada waktu itu kita menggunakan kayu yang ada. Jadi nggak beli kayunya. Nggak bagus inilah. Ini belum bagus sih, tapi dulu lebih jelek lagi. Tapi fungsi Mas, fungsinya sama. Berarti intinya kandang itu yang penting fungsinya. Yang penting pertama fungsinya dulu. Terus yang kedua baru kebersihan, terus lagi kerapian. Kebersihan sama kerapian. Nah, kalau dari segi fungsi tadi Mas, itu ukuran yang ideal untuk breeding itu seperti apa Mas kandangnya? Kotak lebar atau mungkin pendek tapi memanjang atau seperti apa dari Mas? Kalau untuk breeding ya, mungkin kan ada beberapa teman-teman kita yang memang start itu belum berani langsung banyak. Iya. Itu kita buat minimal saja lebarnya 2 meter. Lebarnya 2 meter. Lebar 2 meter terus nanti memanjang. Biar bisa domba itu leluasa untuk jalan-jalan. Terus ada beberapa tempat untuk kandang beranak atau soliter. Nanti kandang koloni terus kandang soliter. Nah, kandang soliter ini kemarin itu kita ambil dari yang kandang fattening jantan itu. Ketika beranak, jantannya kan keluar itu. Kita buat untuk induk dan anak. Jadi terus dipakai untuk induk sama dan anak. Kemarin kita buat 1,7 karena ngepasnya kayu Mas. Jadi kayaknya sudah ukurannya pas 1,7 itu ya. Kita beli limbah Mas pada waktu itu. Jadi nggak harus street 2 meter gitu enggak. Tapi bagusnya tetap minimal 2 meter kalau untuk mengawali breeding itu. Breeding ya, jadi 2 meter. Nah, cuma kadang kan ada yang berpikiran gini, kandangnya itu menyempit, itu semakin mudah
untuk domba jantan itu kawin itu gimana itu Mas Ferry? Malah untuk kegiatan manuver kangelan Mas. Oh sulit ya. Jadi misalnya terlalu sempit ya. Yang dikawin adalah jaraknya 3, misalnya jejer-jejer 4 ya. Iya. Orang ketiga domba ketiga yang mau dikawin itu melipir. Melipirnya angel. Gak iso endo. Gak bisa endo. Dan di kandang kan nggak ada WA toh. Jadi nggak iso janji. Kita di posisi ini aja. Iya. Menentukan koordinat untuk perkawinannya tadi. Oh, jadi kandang. Jadi memang domba kan rata-rata 1 meter ini ya. Terus ada sisa 1 meter ini buat manuver. Pemenang truk ini haluannya. Berarti ideal kandang untuk awal pemula itu 2 meter. 2 meter saja. Lebarnya 2 meter. Semakin lebar semakin bagus sebenarnya ya berarti. Ininya gimana Mas? Sebenarnya ya semakin bagus untuk dombanya. Tapi untuk budget kan kita habis ya. Kita itu budget untuk kandang itu kalau bisa 1/3 budget untuk total dari domba dan pakan selama 1 tahun. 1 tahun. Misal ya ada 100 juta. Ya. Dombanya anggapnya 50 juta. Ya. Yang 20 juta untuk pakan 1 tahun. Ya, yang 30 juta ini kandang. Jadi kandang ini jangan sampai lebih dari 40%. 40%. Oh, berarti 40% ke bawah itu kandang. Nanti. Misalkan kita punya modal 100 juta, berarti 40 juta itu untuk kandang. 40 juta untuk kandang, teman-teman. Kemarin kan mengawali di 15 juta, Mas. Itu peralatan dan kandang itu hanya 4 juta ya. 4 juta ya. Sisanya domba dan stok pakan. Jadi kalau 100 juta lah ngobrolin, jadi itu 40 ya yang bisa dibikinkan kandang. Nah, kalau dalam satu koloni Mas Ferry. Satu koloni itu kalau 1:20 lah. 1 jantan banding 20 ya. Itu ukurannya berapa dan kira-kira menghabiskan modal berapa itu? Berapa ya? Iya. Kalau 1 jantan banding 20 ekor betina itu kan berarti total 21. Jadi minimal untuk kandang kawinnya saja itu di 7 meter, 2 kali 7 meter. 2 kali 7 meter. Dapat dari mana? Dapat dari 21 dibagi 3. Karena per 1 meter palungan pakan seperti ini itu bisa muat 3 ekor. 3 ekor. Berarti itu nanti palungan pakannya satu sisi. Hanya untuk kawin. Terus misalnya untuk sampai 1 tahun ke depan berarti ya minimal di 10 sampai 15 meter. Harus 2 kali lipat. Jagane lah beranak 1. Ya. Lah terus ini nyambung nggak Bang? Nyambung, nggak apa-apa terus aja. Omong-omongannya nyambung. Soalnya ini kita juga disponsorin sama gudang garam teman-teman. Sama Pak Susanto dikasih gudang garam setiap hari ini. Gudang garam Kediri wajib mengiklan di Domba Bagus juga ini teman. Kita belum dapat iklan ini sementara ya. Sementara pakai teh sama kopi kayak gini teman-teman. Tehnya harus Tongjin ya. Iya. Kopinya Starbucks. Wah jangan Starbucks, ini lagi nanti jadi perdebatan sama penonton ini nanti ya. Terus kita lanjut. Ya kita lanjut aja ya. Kandang tadi. Iya kandang ya. Berarti kandangnya tadi ukurannya segitu. Nah Mas Ferry kalau kandang ini, biayanya tadi belum. Oh iya biayanya belum. Kalau 2 kali 15 ya berarti ya sampai beranak. Itu kan berarti dimensi luasnya ya. Itu kan 30 meter persegi. 30 meter persegi. Itu umumnya kalau kita borongkan itu di harga 800 per meternya. Per meter. 800 itu sudah sama atapnya. 800 kali berapa tadi? 30 berarti 24 juta. 20. Berarti masih masuk ya? Masih masuk. Sekarang kita lanjut lagi. 24 juta toh. Jadi 24 juta. Berarti masih masuk ya? Masih masuk. Terus untuk peralatan kandang misalnya kita mau penyimpanan pakai tong, chopper dan lain-lain, kita berarti ada sisa 6 juta. Butuhnya tadi 40 juta, berarti ada space 14 juta lagi. Kita press aja nanti. Di press ya. Biar nanti ditekan ya. Kambingnya. Berarti dombanya. Contoh ya. Sisa 6 juta kita beli chopper di Domba Bagus berapa? 3.750. 3.750 berarti kan 4 juta. Berarti terus yang 2 juta itu nanti kita bisa bikin buat beli tong. Buat beli tong atau alat penyimpan bisa berupa silo, plastik dan lain-lain. Berarti itu 30 juta untuk peralatan kandang. Peralatan kandang. Terus dombanya tadi kan 1 jantan 20 betina.
Itu berarti kan paket 50 juta. Loh kok ya pas men, Mas. Pas ya? Nah, di Verisam kan paket 50 juta. Ini emang setelan pas ini tadi. Padahal kita nggak janjian ya. Nggak janjian. Tapi kita urutkan dulu aja. Berarti setelah kandang, lalu apa ini setelah kandang? Pakan dulu atau domba dulu kita bahasnya? Pakan bisa. Oh, pakan tadi kan budgetnya berarti di sekitar 20 jutaan. Pakannya 20 juta. 20 jutaan kita bisa beli pakan kering ya. Misalnya kita yang beli 1 kilo itu sekitar 3.000 4.000-an. 1 kilo 4.000-an itu berarti kan untuk konsumsi sehari 4.000. Sehari 4.000 per ekor. Per ekor. Biasanya pakan per kilo itu 3,5. 3,5. Kalau 4.000 kan berarti kalau 20 juta kita bisa sampai 500 hari. Untuk 1 ekor. Itu berapa itu? Untuk 1 ekor. 1 ekor. Tak hitung kalkulator aja ya. Hitung aja itu. Kan pakai tadi dombanya 20 ini. 21 malah. Ya, 21 lah. 21 itu per hari kalau pakan kering itu bisa makan sekitar 21 kali 1,3. 27 kilo. 27 kilo. Kali 4.000. Kali 3.000 apa 4.000? Kan 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan itu berarti berapa hari, Mas? Kali 30. Lagi kali 4.000. Ya. Dulu 40.000 ini kan udah tak kali 1,3 berarti kali kan 3,5. Iya, 3.500. Pas 23 juta ini. Pas ya? Uangnya pakan pas lagi teman-teman. Pas tadi. Nah, ini kalau beli semua, berarti kalau beli kan tidak butuh alat, tidak butuh tempat, karena udah biasanya dapat plastiknya. Tadi sih 28 tambah 23 sudah 51 juta. Terus itu kan juga bisa dihemat dengan biasanya apa itu membuat pakan sendiri ya? Membuat pakan sendiri itu lebih murah, karena kalau membuat pakan sendiri itu biasanya di 75%-nya. 75%-nya dari beli. Kebutuhan dari beli, karena itu kan plus body sama packing Mas. Sama ongkos kirim dan lain-lain ya. Itu dibuat aja di 18 juta. 18 juta ya. Nah, masih sisa lagi teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin sendiri. Nah, intinya plus minusnya 20 juta itu nanti 1 tahun harusnya bisa. Misalnya plus berarti plus 3 juta beli. Kalau minus 2 juta. Yang 2 juta biar beli apalah nanti ya. Ya. Nah itu berarti kalau bikin pakan sendiri artinya kan harus punya bank pakan. Bank pakan. Nah dengan 21 ekor tadi kita butuh luasan bank pakan itu kira-kira nanam pakcong lah. Berapa luasannya Mas Ferry? Kalau untuk nanam pakcong sebenarnya kita dibuat di 30 ru ya, kalau di sini setelahnya ru. 30 ru berarti sekitar 500 meter persegi lah. 500 meter persegi ya. 500 meter persegi itu kalau di sini sewa per 100-nya kan 3,5 juta. Berarti bagi 3. Dibagi 3. Berarti di 1.200.000. 1.200.000. Itu sewa selama 1 tahun. Itu untuk luasan 500 meter persegi. 500 meter persegi itu 1.200.000. Itu buat aja untuk 5 tahun kan berarti 6 juta. 6 juta. Terus nanti yang 14 juta itu nanti bisa untuk biaya misal anak kandang atau pembuatan. Pembuatan kita anggap aja per kebutuhan tadi memakan sekitar 500.000 per bulan. Per bulannya. Berarti hanya 6 juta atau ngirit 10 juta malah. 6 juta. Ngirit 8 juta. Tapi kalau apa itu masih 21 ekor kayaknya sendiri pun walaupun sampingan kayaknya masih mampu ya tanpa anak kandang ya. Itu kalau beliau itu tidak ada jam kerja yang ketat. Kadang kan ada pekerja itu yang berangkat habis subuh. Misalnya kita di Kediri ternyata ngajari di Wamena. Wah, lah ini. Itu harus berangkat 50 tahun sebelum Masehi. Itu. Nah, berarti itu teman-teman. Jadi itu tadi hitung-hitungannya nanti dicatat aja sama teman-teman ya. Nah, buat sendiri tadi ngirit 8 juta. Buat sendiri ngirit 8 juta. Yang pakai hijauan tadi ya. Ya. Cuma juga pasti bikin sendiri itu ada resikonya. Ada resiko juga. Resikonya kan kita belum punya pembanding. Pakan kita ini sudah benar-benar baik apa enggak dengan yang mungkin di awal itu tadi Mas. Jadi sebelum kita melangkah ke peternakan kan kita tidak mungkin blong-blongan loh. Kita sambil minum dulu ya. Itu ciu loh. Kan nggak mungkin blong-blongan. Jadi kita tetap belajar di guru-guru atau
pendahulu. Leluhur. Kita belajar di leluhur kita. Dalam artian kalau kita pengen ternak domba ya langsung ke tempat peternakan domba. Seperti yang dulu ya, ilmu nyawang tok. Kemarin itu juga kita bahas nanti di video selanjutnya ya. Gitu. Iya. Ini kita akan bikin tema-tema seperti ini teman-teman, biar kita santai, bincang-bincang walaupun nanti kemeroyuk kayak ini. Pokoknya ditonton aja teman-teman. Enak telepon barang. Dan jangan lupa juga kalau videonya bermanfaat itu dibagikan agar semakin banyak tetangga-tetangga yang tahu dan pengen beternak domba juga. Hermawan kemarin tutup mau ternak domba tuh? Kayaknya ya. Kayaknya ini setiap farm itu bikin konten mau setiap farm pamit gitu. Iya kan? Kayaknya pamit dari sapi mau beralih ke domba. Pamit dari Jogja ke Kediri dulu. Iya, nanti berburu dulu ke Kediri Mas Hermawan. Nah, itu sudah soal pakan tadi ya. Berarti itu tadi 500 meter persegi itu udah sustainable, dalam artian harus kita siapkan dulu 2 bulan sebelum kita beternak, Mas. Jadi selain buat kandang tadi, kita berbarengan dengan membuat pakan. Jadi ketika domba datang, pakan kita sudah siap. Padahal kandangnya sehari aja tadi jadi loh. Sehari jadi. Berarti artinya bang pakan lebih dulu lah. Nanamnya ya, bang pakan, nanam. Nanti kalau sudah nanam bang pakan ternyata tidak punya uang buat kandang, dijual aja semua. Itu tadi sewa ya. Sewa kalau kita belum punya lahan sendiri. Kalau kita punya lahan sendiri ya kita manfaatkan, tapi tetap dihitung sewa. Seperti itu. Jadi biar tahu kosnya ya. Kalau langsung beli 100 juta kurang itu. Bisa jual tanah, bisa modalnya tadi katut juga ya. Bikin kandang terus didol lagi. Jualan kandang malah. Ya berarti tadi stepnya pakan teman-teman. Pakannya untuk 1 banding 20 atau 21 ekor itu butuh luasan 500 meter persegi. Terus nanti dengan sistem konsentratnya beli ya Mas ya. Konsentrat beli kita cuma butuh kalau breeding itu 2 sampai mentok 4 on. 4 on. Jadi buat rata-rata aja di 3 on. Karena itu nanti kaitannya juga dengan pembentukan ambing dan si janin itu tadi. Jadi kan kita biasanya tidak memperhatikan konsentrat, kita ngejar kos yang rendah, ternyata ketemunya murahan. Kos rendah boleh tapi jangan sampai murah banget. Murah boleh kalau diskon. Ya berarti ketemunya tadi sekitar 18 jutaan lah. Kalau itu pakannya teman-teman. Nah terus berarti ini setelah itu pemilihan bibitnya. Kandang udah jadi, pakan udah siap, domba didatangkan. Kayak gini loh, kita kan udah enak toh. Ya. Kursi udah ada, kopi udah ada, kita tinggal duduk podcast, tinggal duduk sambil ngopi. Jadi ayam, nanti peternak ayam dombanya juga masuk langsung makan. Tapi perlu cari hari nggak Mas datangkan domba awal itu Mas? Mungkin jangan ambil di hari kiamat. Nanti mungkin cari hari Selasa, Kliwon, Rebo Pon. Biasanya ada juga yang gitu nggak? Ada juga, itu memang beberapa kan kita Indonesia itu kan memang bineka farm, bineka tunggal ika ya. Banyak sekali budaya-budaya yang mulai nyembah sengon ada, terus ada sembahyang lain. Memang kita harus menghargai di situ Mas. Berarti masih ada juga ya. Jadi perlu juga ya kita kadang juga ada yang beli kayak gitu ya. Memang perlu Mas. Maksudnya keyakinan dalam berkeyakinan dan beragama itu memang perlu. Karena itu pondasi awal agar kita tidak mudah putus asa dan tidak mudah untuk ambisius lah ini. Karena ternak ini memang seperti ini Mas, dia santai. Ya. Jadi nanti biar itu juga sebuah keyakinan menuju kesuksesan yang lebih besar. Nah kalau dengan tadi sudah modal kandangnya berapa tadi habisnya? 24 juta, persalatan 30 juta, pakan 20 juta, sisanya 50 juta. 50 juta itu nanti kita beli, contoh kalau di Ferris Farm ya, itu ada paket 20 betina yang Texel medium itu kan 45 juta. Ya. Dengan jantan 5 juta itu sudah bagus. Jantannya dapat Texel atau dapat F1 yang tidak black hair. Itu biasanya udah 50 juta. Wes siap breeding, siap di manajemen. Dan pakannya juga sudah siap 1 tahun. Jadi bibitan tadi memang kita bisa 50 juta itu untuk domba-domba misalnya kita lokal.
atau kita tidak jelek-jelekin lokal ya. Ya. Tapi kita lihat dulu potensi lokal itu gimana. Kalau memang kita peternak pemula kan kita cari aman, Mas. Tingkat mortalitas dan tingkat survival terhadap penyakit, perubahan cuaca itu kan kita jangan sampai sering-sering, karena sebagai pemula kalau sering dihantam dihimpit masalah terus iso meninggal. Iya. Akhirnya nyerah di tengah jalan. Nyerah, ya belum jalan barang nyerah barang. Wah, lah itu. Bahaya itu juga teman-teman. Minimal ya kita buat yang jenis kalau breeding ya memang domba spek breeding, contoh ya cross texel lah. Berarti cross texel sudah dapat 20 ekor plus 1 jantan teman-teman. Bisa texel, bisa F1 dropper tapi yang tidak blackhead. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau udah impor-impor yang Mas Danang ini kan impor terus ya? Impor terus ini ya. Ini impor terus, bagus itu untuk perkembangan. Nanti kita bisa beli dengan harga murah, Mas. Kemungkinan. Kuncinya Mas Danang. Ini. Jadi nanti kalau semakin banyak, terus harganya semakin turun. Dan intinya terjangkau lah. Terus genetiknya juga semakin bagus. Ini demi peternak Indonesia. Ya, demi domba bagus juga teman-teman. Nah, itu tadi soal pemilihan bibitnya, ya toh. Nah, terus itu ciri-ciri pemilihan betinanya seperti apa yang bagus, terus pejantannya seperti apa juga. Kita mulai dari betinanya dulu aja. Kalau dari betina kita lihat dari kaki ya, Mas. Hewan ini kan tumpuannya waktu berdiri, waktu beranak, makan dan lain-lain aktivitas rata-rata di kaki. Kaki belakang dan tangan nggak punya ya. Dan kaki depan. Intinya jangan sampai bengkong. Bengkong itu Mas. Nah, kaki kan semuanya kan itu ada kita kepotong sendi nih. Nah ini kita ada yang bengkong ke dalam sini, ada bengkong. Sandy yang temannya SpongeBob itu ya. Itu. Ya. Terus gimana ini lu? Kokoh. Intinya kalau dilihat dari garis belakang itu lurus. Tegak lurus. Tidak membentuk X atau O. Ada juga yang gitu ya? Ada. Yang bentuk gini ada. Yang lurus gini berarti yang bagus. Yang lurus ini kita lihat dari belakangnya lurus gitu. Kalau memang dari samping memang bentuk gini karena itu ada temannya SpongeBob tadi. Sandy tuh. Berarti lihatnya dari belakang. Dari belakang kita lihat. Terus pinggulnya juga yang lebar. Jangan yang ngancut bentuk kerucut. Tapi bentuk setengah lingkaran. Itu jadi BCS-nya BCS 3 lah. BCS 3. Terus pinggulnya lebar itu nanti akan memudahkan untuk proses partus. Apa itu? Beranak. Beranaknya. Terus kita perhatikan juga putingnya. Putingnya itu harus berkembang, Mas. Jangan benek. Kalau cempe itu kan kecil. Itu kalau sampai usia siap kawin dia tetap sak benek. Itu kemungkinan hormonnya tidak berkembang sehingga reproduksinya nggak jalan, nggak subur. Itu jadi, tapi itu bisa diperbaiki juga nggak? Kalau yang alami dari dalam itu nggak bisa. Kalau kegemukan itu bisa. Yang penting intinya gini, kalau dia mau domba itu bisa beranak, berarti kan modal untuk beranak udah ada. Nah, kadang modal itu ada tapi tertutup oleh lemak misalnya itu. Itu yang bisa diperbaiki. Dari pakan, dari pola hidupnya domba itu. Terus kalau itu tadi dari betina sudah, berarti kaki, terus pinggulnya, terus dari apanya lagi? Yang paling mudah itu ya Mas ya. Kalau nanti luwih neritik lagi mungkin di kakinya jangan sampai deglek atau istilahnya jalmo. Jadi tungkak itu jangan sampai nyentuh tanah. Tungkak itu apa Mas? Tungkak itu kan kaki ada bentuknya gini loh, itu deglek gini loh. Jadi nggak kokoh. Itu nanti posisi dikawin ambruk, meteng ambruk, udah ambruk pokoknya. Lemesan, gampang ambruk, gampang doyong. Berarti itu pemilihan untuk betina. Kalau dari nanti itu baru panjang dan tingginya kita cek juga. Dicek juga. Karena itu tadi bisa bagus semua. Terus usia misal kita buat di 9 sampai 10 bulan Mas. Ternyata kok tingginya pendek, itu nanti tingginya pendek ini gimana maksudnya? Tingginya nggak terlalu tinggi berarti pendek. Posturnya pendek. Itu nanti akan menyusahkan ketika beranak dengan pejantan yang tinggi. Itu nanti anaknya kan tinggi. Itu nyusu itu sampai kelek. Jadi susu di sini nyusunya kelek. Jadi dia mesti agak ngene gitu. Agak
Oh, dia merunduk. Padahal cempe kan angel kandanane, Mas. Iya. Jadi dia langsung yang atas ini malah keliru bulunya nanti ya. Keliru bulu, keliru silet barang. Wah, iya. Nah itu standar minimum itu tingginya berapa Mas Ferry? Kalau teksel ya, itu rata-rata ya kita buat di 60 sampai 65 lah. 60 ke 65 itu udah bagus ya? Sudah bagus. Ini kan 60 toh, dia nyentuh ini pas. Nanti palung pakan ini 45. Pantesan kemarin ada yang pesan domba itu mintanya yang tingginya 65 terus. Berarti itu spek yang paling bagus ya, kayaknya bagus ya. Ada penglihatan konten domba bagus, penglihatan lah. Padahal kita belum baru dibikin ini ya? Baru dibikin. Oh, iya. Mata batin biasanya. Nanti berarti di bawah berapa 60 itu sedang Mas Yan ya, masih kategori sedang ya. Kalau bisa hindari Mas, di bawah 60 dihindari. Karena kita kan memang ternak untuk breeding, upgrade domba-domba yang unggulan lah. Unggulan dalam artian tidak hanya genetiknya tapi juga dari posturnya. Gitu loh. Yang paling penting itu. Nah, itu kan dari tingginya tadi itu usia berapa itu, Mas? Kita buat di 9 sampai 10 bulan. 8 sampai 10. Nah, terus kita taunya 8 sampai 10 bulan itu dari mananya nanti, Mas? Biasanya kita kan beli di langsung kandang saja ya. Iya, beli di kandang. Di kandang kita kan tanya recording ini kira-kira berapa bulan. Kenapa kok kita ambil di 9 dan 10 bulan? Itu minimal ya Mas ya. Nanti di 11 dan 12 pun nggak apa-apa. Lebih baik ya. Tapi kita pertimbangannya adalah efisiensi daripada harga terus makan juga kalau kita cetak sendiri. Nah, 9 bulan itu mereka sudah dewasa secara tubuh dan dewasa secara psikologis. Tidak melakukan perkawinan dini. Jadi ada beberapa domba yang ketika melahirkan itu tidak keluar susu, terus tidak mau menyusui anaknya, keluar susu tapi tidak mau menyusui, atau bahkan tidak mau menjilati anak atau denial lah intinya. Itu biasanya dia memang sudah siap secara tubuh tapi psikologisnya belum siap. Belum siap punya anak, dia masih child free. Apa itu Mas? Tidak ingin punya anak. Child free itu. Iya, sukanya seks bebas saja tapi tidak mau punya anak. Wah, bahaya itu teman-teman. Nah, ini juga ini lama-lama disponsori sama Sutra juga. Ini di grup Palung ini juga ada nih dijelaskan Mas Ferry ini waktu kawin yang perlu diperhatikan itu adalah waktu kawin itu kesiapan induk secara jasmani, rohani, terus kondisi tubuh, terus pakan, kandang, usia, ya. Pakan, kandang, usia. Jadi kandang kawin harus kita memang untuk tempat kawin. Di awal tadi yang 1 meter aja nyepit-nyepit Mas. Itu memang harus kita butuh dia untuk manuver. Mungkin dia pakai gaya bawah atau atas itu tadi. Gaya depan juga kan biasa. Ya. Berarti itu tadi teman-teman, kondisi tubuhnya termasuk tadi BCS-nya seperti apa. Dia lagi stres atau enggak kayak gitu ya Mas ya. Itu ada telepon lagi. Nanti angkat dulu. Nanti lama nanti. Ini Santos kok. Iya. Kita diangkat sih ini teman-teman. Sebentar teman-teman. Halo, Pitos. Saya sambil minum dulu ini teman-teman. Rinda. Oke. Makanya yang Surabaya soalnya. Ya. Assalamualaikum. Oke, kita lanjut tadi. Kita diganggu oleh Santos yang lagi kirim pakan ke siapa Mas? Ke Mas Rinda. Ke Mas Rinda teman-teman. Peternak Kediri juga. Nah itu dia bingung share lokasinya teman-teman. Nah ini kita lanjut lagi. Jadi tadi termasuk apa itu kondisi tubuh itu berarti termasuk BCS-nya. BCS-nya yang kita pilih di bebek-bebek awal tadi. Terus dia tingkat stres apa enggak gitu ya? Tingkat stres sama pakan. Pakannya kita bahas tadi penambahan konsentrat antara 2 sampai 4 on tadi. Kita pakai yang rendah dulu. Jangan sampai beliau ini kegemukan. Karena nanti kalau di awal kawin itu udah pakai 4 on, itu nanti yang besar induknya. Anak ngecepet di dalam. Jadi kita penambahan konsentrat itu di 3 bulan ke atas bunting tua. Nah, iya. Nah itu terus berarti ada perlakuan khusus nggak juga Mas ketika saat bunting muda, saat bunting tua juga kayak gitu, ada nggak? Kalau saya pribadi ya, kalau kandang tadi sudah siap, terus jasmani rohani kita perhatikan kesiapannya, tidak sakit, tidak kurus tadi, terus usia juga. Itu yang paling penting adalah kebersihan tadi udah ya kandangnya, pakan tetap kebersihan ya, kebersihan sama pakan. Penambahan pakan berupa konsentrat tadi. Karena kenapa? Memang
mereka ini membentuk apa ya namanya embrio ya. Itu kan ada perubahan baik dari kebutuhan nutrisi dan perubahan hormon. Ibaratnya dia makannya langsung 2 gitu ya. Langsung 2,1, 1,2 lah. Ya di dalamnya kan juga ada sama si kecil itu tadi teman-teman. Ini tidak berlaku bagi yang tadi ya yang nggak mau punya anak tadi. Cat free tadi. Nah itu terus pertama di koloni sampai berapa lama dulu Mas Ferry? Kalau saya pribadi Mas ya, paling enak itu untuk menghindari gagal kawin. Kita kan baru 1 kali 20 ya. Itu idealnya di 2 bulan. 2 bulan itu kita 60 hari, berarti kita butuh waktu 20 hari untuk kawin. Itu berarti yang 2/3 ini bisa istirahat si jantannya ini. Si jantannya bisa istirahat, proses penggemukan ya. Tapi biasanya saya ngelanjutkan sampai 3 bulan. Baru terlihat benar-benar bunting, kita pisah. Baru dipisah. Nah itu berarti termasuk itu tadi apa itu perlakuan saat kawin dan saat bunting. Nah terus ketika bunting muda seperti apa Mas Ferry? Ketika bunting muda kita usahakan kalau jantan itu kan terus-terusan birahi. Kayak kita ya. Kita birahi terus ya tak? Birahi terus. Birahi terus ini teman-teman. Full birahi. Full birahi teman-teman. Kita pisah jantannya. Di tempat sampai beranak tadi. Jadi dia masuk ke kandang penggemukan nih benar sekali. Kandang baterai tadi teman-teman. Jadi untuk menghindari apa? Ketika domba betina ini terlalu dekat dengan jantan, itu ada stimulus itu. Kalau bunting tua kan rentan keguguran atau apa ya namanya abortus ya. Istilah kerennya abortus. Jadi kalau dia ada perubahan ke birahi lagi itu bisa memicu abortus. Selain dari pakan dan kandang itu tadi. Nah itu kan jantannya sudah dipindah. Nah biasanya itu ada betina yang naik ke betina lain. Itu juga bisa mempengaruhi keguguran tadi abortus tadi Mas. Gini, jadi betina yang naik itu adalah salah satu ciri birahi sebenarnya. Biasanya itu gagal bunting. Gagal bunting? Gagal bunting. Jadi untuk yang naik kita titeni, kita pilok, kita tandai ya, terus kita masukkan ke tempat jantan. Kita mending mindah 1 ekor daripada mindah 20 ekor. Itu bisa boyok ya potel lah Mas. Potel. Boyok bukan mengkis-mengkis. Tapi juga ada yang naik itu tetap bunting Mas Ferry. Berarti gini Mas, dia kan ada ya, memang sebenarnya manusia dan hewan itu hampir-hampir mirip karena nafsu itu sama, tapi yang membedakan kita kan punya akal. Kita itu bisa lebih berhati-hati untuk mendekati beranak kan sama dokter malah dianjurkan untuk semakin banyak kawin. Kegiatan icikiwir. Kegiatan icikiwir lah. Nah, hewan itu juga seperti itu, cuma kan mereka tidak mempunyai akal loh. Jadi dia naik dan didukung dengan kondisi rahim yang kuat. Itu kebuntingan tetap berlangsung intinya. Nggak sampai gagal bunting itu nggak sampai. Jadi ya kita lihat aja perubahan fisiknya. Mulai dari ambing yang mulai mentol, bulu yang mulai klimis gitu. Gitu. Terus wajah yang berseri-seri. Ya kayak orang hamil itulah. Happy. Kemarin saya juga ketemu orang ngobrol sama orang katanya Mas Adit itu. Kepandaian anak itu bisa diatur ketika di dalam rahim ibunya dengan nutrisi yang baik dan benar. Itu mungkin kita hanya memicu di aktivitas kelistrikan otak ya. Kayak omega 3 dan itu kan pembentukan otak juga teman. Nah, kalau sebenarnya itu hanya mengatur tingkat nanti daya serap terhadap ilmu baru. Kalau kecerdasan tetap dari bapaknya. Nah, kalau terus itu kalau domba ini kan dibutuhkan bobotnya. Tidak kepintarannya kan, bobotnya kan. Nah, ini bisa nggak disetel ketika masih di dalam rahim tadi? Sangat bisa. Jadi dengan kita memberikan konsentrat yang bertahap itu tadi, kita sebenarnya ngasih pakan anaknya. Nah, dia kan menyerap kalori yang sisa dari induk ya. Ada kalori yang sisa, kita bikin bertahap tadi agar tidak namanya surplus kalori. Surplus kalori itu nanti kalori akan diserap oleh tubuh induk yang besar, anak kejepit akhirnya. Nah, anak kecil, induk biasanya kadang ada
yang induknya gajah, anaknya kucing. Loh. Nah, ya itu Pak yang perlu tak tanya itu yang dinaikkan apanya? Proteinnya atau untuk awal apanya? ya? Untuk awal saya lebih ke protein. Ke proteinnya ya. Karena pembentukan lain-lain protein dan kalsium gitu ya. Terus kalau yang mendekati akhir itu yang dinaikkan lagi adalah karbo. Karena kita butuh energi. Kita udah membentuk dan itu tadi yang dibutuhkan hanya energi untuk lahiran. Lahiran itu tadi. Ini orang gua terus kenapa? Masa komodo? Iya mungkin. Upilen. Nah, itu jadi terus sebentar, Santos lagi. Oh, Santos masih telepon lagi teman-teman. Dono ngarepane. Aku mbiyen ning pondok ya, gak enek wong. Tak kei nomere Rinda ya. Lah ya aku mbiyen colok-colok anti 500 tahun rene. Sebentar, Mas. Ini ternyata ada kendala di pengiriman pakan. Siap-siap, kita tunggu. Mas Adit, coba dicek Mas Adit ini nge-record apa enggak ini Mas Adit? Wah, nanti jangan-jangan enggak nge-record ini kita udah ngobrol panjang lebar ya. Nge-record enggak, Mas? Oh, sudah berapa menit Mas Adit? 2 jam. Wah, 3 masih lama teman-teman. Masih lama kita 24 jam. Iya, ini nanti 45 menit kita satu kali babak rokok dulu lah. Piala Dunia U17 ini teman-teman. Ini satu kali rokok 15 menit. Iya, nah. Ini minum dulu Mas aku. Oke, kita minum dulu ini. Ini kita belum dapat endorse dari Cleo dan lain-lain. Kita masih teh dan kopi nih teman-teman. Nah, kalau ini Mas Ferry, kan tadi sudah bunting muda ke bunting tua sudah tadi. Sudah, bunting tua tadi yang penambahan karbo tadi. Berarti ini perlakuan sebelum melahirkan. Itu intinya memenuhi tempat, suasana dan P3K itu seperti apa Mas Ferry? Sebenarnya kalau kita tahu kapan beliau ini kawin, kita itu sudah bisa mengira-ngira kapan HPL. Dari perkiraan lahir lah. Jadi kita hitung rata-rata di 150 hari plus minusnya. Jadi mendekati partus itu kita harus menyiapkan betul tempatnya. Misalnya ada yang lubang geladaknya segera ditambah. Terus misalnya kurang bersih ya kita bersihkan dulu. Lalu obat-obat yang kita siapkan untuk recovery induk ini tadi. Misal habis beranak kan beliau ini lemes. Padahal untuk anak yang baru luar ini harus segera dapat kolostrum. Penanganan pertama adalah bisa kita bantu ngekop susu ya. Kita kolostrum kita kasihkan ke anak dengan segera, atau induk ini kita kasih ATP, adenosin trifosfat. Itu adalah energi cair yang bisa langsung diserap tubuh untuk dijadikan energi untuk jadikan energi. Dimanfaatkan oleh tubuh lah intinya itu. Terus yang lainnya adalah nanti ada, kalau beranak itu kan ada copotnya fetus itu ya Mas ya. Copotnya anak janin. Ya, janin ya. Ya. Itu kan masih ada luka di dalam. Sakit tapi tidak berdarah. Berdarah di dalam. Itu kita bantu dengan antibiotik. Itu induknya. Induknya antibiotik dan vitamin untuk membantu recovery itu biasanya pakai AD3E dan CK. Berarti yang perlu disiapkan tadi obatnya apa aja? Obatnya berarti ATP lah. ATP. Terus vitamin AD3E, CK. Kalau perlu nanti untuk menyokong susu ini kita butuh kalsidek karena memang susu ini sangat menyerap banget kalsium, mineral berupa kalsium. Atau kalau kita sudah menyediakan mineral box dari domba bagus yang kita beli itu juga bisa, atau premix yang dari domba bagus yang bagus itu harga berapa itu? 35.000. Hanya 35.000 ya. Itu nanti bisa untuk kelangsungan itu juga. Apa makan ngirit juga ya Mas ya? Ngirit itu. 1 kilo untuk 200 pakan. Cuma Rp35 loh per ekor ya. Iya, murah sekali itu teman-teman. Terus setelah itu kalsium sudah, mungkin kita ada bantuan untuk hormon oksitosin Mas. Itu nanti untuk memperlancar kontraksi otot, yang kedua memperlancar air susu. Kadang kan ada juga yang dawon atau ari-ari tidak keluar. Itu bisa dibantu dengan hormon oksitosin itu tadi. Nah terus ini ada lagi suasana ini. Apa ini suasana ini perlu musik-musik kayak di apa itu Nakamura gitu Mas? Ya. Musiknya asik gitu. Kita bisa sambil. Maksudnya suasana itu ya seperti ini, tenang. Tidak dalam keadaan kita
campur aduk dengan domba mau lepas sape, domba mau kawin, itu kan kemrungsung di situ. Sini mana, sini kawin. Iso ketabrak-tabrak. Takutnya nanti sampai beranak langsung dikawin juga. Bisa keinjek-injek. Oh, jadi kalau bisa domba-domba ya tenang seperti ini. Itu suasananya. Jangan sampai intinya bikin suasana itu jadi crowded. Terus yang lainnya adalah suasana adalah misal suhu terlalu panas ya bisa kita buat kipas. Kalau terlalu dingin ya kita buat anget-angetan dari lampu infrared itu. Nah itu suasana. Jadi jangan sampai domba itu stres, karena kalau domba stres itu akan mengganggu produktivitas air susu juga. Air susunya. Oh iya, kemarin saya ke kandang sapi itu, kandangnya nyaman sekali, susunya itu monyor-monyor terus. Iya. Bahkan produksinya dari 12 liter itu bisa jadi 20 liter. Naiknya ke 2 kali lipat. Iya. Oh, jadi seperti itu. Jadi kalau domba mau lahiran dan lain-lain harus kita itu teman-teman. Apa itu pisah dari ya, kita pisah dari orang-orang yang sering orasi teman-teman. Nanti dia terganggu nanti teman-teman. Oh, seperti itu. Nah, ini ada lagi Mas Ferry yang perlu dibahas. Tadi pakan sudah, kandang sudah. Ini tadi masuk manajemen kita. Manajemen ya. Pemilihan tadi sudah ya, terus manajemen sudah, manajemen yang konsisten itu terutama di pakannya juga. Nah, ini kan pakan potong bulu, potong kuku, kalau perlu mandi, gosok gigi. Itu sudah tetes mata. Ini berarti tinggal 5 miliarnya. 5 miliarnya. Nah, ini penjualannya ini kira-kira kapan saat waktu yang tepat untuk menjual domba itu? Kalau kita memang gini Mas ya. Kita kan sebagai peternak pemula, kalau bisa kita harus melewati semua fase. Baik fase kawin, bunting, beranak, menyusui, sampai dan membesarkan. Itu nanti sampai ke kawin lagi kan balik nah. Ya. Nah itu tadi kalau saya pribadi sebagai pemula mending sampai membesarkan baru dijual. Jadi dibesarkan lalu dijual. Jadi dibesarkan itu sampai usia berapa ya? Paling tidak tepat ya siap kawin lagi ya 8 bulan. 8 bulan itu berarti memakan waktu sekitar 15 bulan. 15 bulan ya. 15 bulan lah. Karena kita kan kawin tidak langsung tahu jadi. Juga, ada yang 1 sampai 2 bulan. Bahkan nanti kita koloni sampai 3 bulan. 3 bulan. Berarti usia yang cocok untuk apa itu jualan itu ya itu tadi di usia siap kawin. Itu kenapa Mas Ferry alasannya? Harganya yang relatif cenderung. Ini contoh tadi kan kita beli dengan harga 2.250.000 ya rata-rata. Siap kawin. Sedangkan pakan yang kita pakai tadi kan 100.000 per bulan. Selama 15 bulan dari kawin sampai dia bisa dijual lagi. Itu kan 1.500.000. 1.500.000 itu sudah keuntungannya 30% ya kalau kita jual dengan harga sama 2.250.000 itu. Selisih kan ada 700.000. Nah itu tadi sudah pakan anaknya sudah. Sudah Oh, sudah kita ikutkan ya. Karena induk di 1,5 bulan itu nanti sudah bisa kawin lagi, bunting itu ikut anak berikutnya. Jadi ketika di 1,5 bulan itu kita lanjutkan ke pakan anaknya. Padahal anak ini makan tidak sebanyak induknya. Benar. Tapi kita pukul rata saja lah. Kalau kita pukul rata dengan budget yang tinggi itu tadi kita masih untung. Berarti kita dengan memanage pengeluaran atau memanage manajemen kandang yang continue ya. Intinya kita berarti benar-benar masuk di situ, paham betul apa yang kita keluarkan. Insya Allah tetap untung, jadi nggak ada peternak yang rugi. Bener. Itu dengan beranak 1 saja loh Mas. 1 tok ya udah. Kalau 2 nanti apa itu pasti lebih menguntungkan. Ini nilai investasinya cukup bagus lah. Nah, ini tentunya kita ngobrol yang ini teman-teman, yang asik-asiknya dulu. Ini dulu. Belum lagi kan pasti nanti ada faktor-faktor kegagalan dan lain-lain. Itu kita bahas di video selanjutnya aja ya. Itu kan kalau kita memang intinya kita bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih itu tadi. Dari awal kita runtut, kita perhatikan benar manajemen yang konsisten, bibit-bibit tadi yang bagus, kan gitu, kandang siap, pakan sustainable, terus manajemen yang konsisten itu tadi, insya Allah itu minim Mas, untuk kerugian itu minim, kematian itu. Berarti kematian itu sudah minim karena tapi kita tidak menutup kemungkinan kita kan namanya juga
orang bisnis ya. Yang benda mati saja bisa rusak. Apalagi benda hidup seperti ini. Kita tetap ya pentingnya keyakinan tadi lah. Kita penting yakin teman-teman. Udah berusaha, terus intinya kita itu ikhtiar ya, terus tawakal kita kepada yang kita yakini. Kalau saya pribadi kepada Allah ya. Saya sambil doa lah. Wah, berarti ini sudah video ini sangat cocok ditonton Mas Hirmawan ya. Mas Hirmawan yang mau pamit dari Setia Farm, ya, pamit dari apa itu sapi mau ke domba ini. Mau ke domba ini sudah sangat cocok. Cocok sekali ya. Bukannya kemarin memang lobby video ini untuk iya, ini itu request dari Mas Hirmawan ini teman-teman, karena dia sudah pamit di dunia sapi, kita alihkan ke dunia domba ini teman-teman. Nanti mungkin bisa Mas Irfan Hakim juga ya. Nah, Mas Irfan Hakim juga mau kolaborasi dengan Kediri juga bisa ini teman-teman. Ajak semua menjadi peternak domba. Weh, dari Caknan sudah punya itu ya apa namanya kambing guling itu loh. Iya, weh, kambing gulingnya dari Caknan juga wajib kita liput nanti teman-teman. Mungkin ini Mas Ferry ada kata-kata jangan dulu di proses penjualannya tadi seperti apa sih, kita tawar-tawarkan atau seperti apa, itu kita bagikan tips sedikit aja. Sebenarnya ya kita mulai dari beranak itu kita udah mulai membentuk pasar. Membentuk pasar. Untuk awal-awal memang bisa kita tawarkan lah. Ketika mulai lepas apa itu kita tawarkan, tapi kan ketika beranak kita udah ada kenangan. Nanti 2 bulan lagi kita akan punya 2 anak. Ini kita mulai riset pasar. Pasar kita yang masuk yang mana, kan kita ada grup-grup sekarang media sosial kan banyak sekali. Kita masuk ke grup, kita riset daya serap pasar itu seperti apa. Atau pasar yang paling mudah kita itu kembali ke kita beli domba. Kalau ke tempat saya kan ada kemitraan. Jadi itu minimal bisa jual di tempat kita. Dengan harga-harga yang sudah ditentukan di awal, itu bisa untuk patokan minimal harga. Nanti kapan-kapan kita bahas seputar kemitraan Ferry Farm teman-teman. Kemitraan itu seperti apa, syaratnya seperti apa, akan kita bahas. Kemitraan yang akan tentunya mempermudah teman-teman mempunyai kepastian pasar, kepastian pasar dan nanti kepastian pakan. Nah, kita bahas itu teman-teman. Nah, mungkin ada kata-kata Mas Ferry untuk teman-teman domba bagus. Kalau bagi teman-teman domba bagus, kalau ingin terjun ke peternakan, intinya kita itu harus memang benar-benar siap dalam artian secara jasmani, rohani, dan keuangan ya. Itu tadi. Kalau memang belum siap, jangan terlalu berambisi untuk segera masuk. Persiapkan semuanya, kita prepare. Nanti ketika menjalankan kita akan mudah seperti itu. Jangan lupa berdoa intinya. Berdoa, usaha tanpa doa itu tidak mungkin menjadi luar biasa. Itu teman-teman kata-kata dari Mas. Nah mungkin ini ada sesuatu dari peternakan ini yang mungkin itu Mas Ferry apa menjadi kenangan Mas Ferry atau tapi ini mungkin dinarasikan dengan sedikit-sedikit agak bersedih gitu loh mukanya, biar bisa dibikin nanti ada kok Hermawan pamer. Nah tapi sedikit-sedikit didramatisir gitu loh, jadi nanti kita biar trending sesekali. Sebenarnya banyak sekali Mas ya. Di peternakan itu kalau kita membicarakan sesuatu ini memang mudah ya, bisa dikatakan seperti itu. Kadang kita udah disiplin, udah merencanakan semua itu, kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, itu ada beberapa faktor yang mungkin memang kita itu harus nerimo ini bahwa bisnis itu tidak semudah seperti apa yang kita rencanakan, tidak semudah apa yang kita lihat di YouTube seperti itu. Intinya satu, kalau kita ada masalah kita jangan mudah menyerah. Atau kalau menyerah teruslah menyerah. Itu aja. Itu teman-teman. Jadi seperti itu. Intinya kita konsisten dulu lah. Konsisten. Nah itu kita perbaiki. Nanti ketika ada kendala-kendala kita juga main-main ke kandang. Nah oke teman-teman domba bagus, mungkin video ini segini dulu aja. Nanti ini akan jadi video yang panjang sekali karena kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Jadi bagi teman-teman domba bagus yang punya produk atau apa mau ditaruh di sini,
Nah, nanti bisa dikirim ke alamat Domba Bagus. Produk nanti rokok mungkin ya? akan kita tayangkan di sini karena ini kita belum dapat pengiklan. Nanti bisa berupa minuman atau makanan atau produk-produk untuk peternakan bisa nanti di display di sini atau mobil traga juga bisa nanti ditaruh di sini semua. Siap. Nah, oke, bagi teman-teman Domba Bagus yang menjadi sahabat sapi, nah nanti bisa gabung juga ke grup Palung Ternak atau Paseduluran Peternak Indonesia. Nah, kita punya grup di situ banyak, kita ngobrol-ngobrol seputar peternak bebas sekali teman-teman. Nah, bagi teman-teman Domba Bagus silahkan share video ini jika dirasa bermanfaat dan jangan lupa komen serta like video ini. Dan juga bagi teman-teman Domba Bagus yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.